Pemirsa, kampanye pemilu presiden memang tinggal menunggu pekan-pekan terakhir. Calon presiden, wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan calon presiden, wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD makin kritis terhadap pemerintahan. Dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran makin bertahan sebagai capres yang mengusung keberlanjutan pembangunan Presiden Joko Widodo. Adakah model kampanye ini akan bertahan hingga masa tenang pemilu presiden pada 14 Februari, maksud saya pada 11 Februari nanti? Inilah masa-masa paling menentukan dalam kampanye pemilu presiden. Kampanye kurang dari 2 pekan akan berakhir. Kampanye akbar yang dimulai sejak 21 Januari hingga 10 Februari 2024 menjadi peluang calon presiden wakil presiden untuk meraup lebih banyak pemilih. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD bergerilya ke sejumlah daerah. Dalam setiap kampanye akbarnya, setiap paslon seolah saling bersaing dengan memobilisasi massanya. Karena hampir di semua kampanye paslon, massa yang hadir demikian membludak. Seperti kampanye akbar calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan di Banda Aceh. Kampanye akbar yang digelar di pelataran Stadion Haji di Murtala padat dihadiri massa pendukung dan simpatisan. Dalam kampanye akbarnya di Serambi Mekah ini, Anies kembali menyatakan kepada massa bahwa paslon nomor urut 1 akan membawa perubahan. Gagasan perubahan yang digaungkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini dinilai dibutuhkan untuk menghadirkan kesejahteraan. Kita akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pada tanggal 14 Februari. Bukan sekedar untuk memilih orang, bukan sekedar untuk memilih partai, tapi kami ingin mengubah nasib bangsa Indonesia melalui perubahan. Massa pun riuh menyambut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat berkampanye di Majalengka pekan lalu. Dalam kampanye akbar yang digelar di lapangan Jati Pamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu, Prabowo pun kembali menyampaikan sejumlah visi dan misinya kepada massa. Salah satunya adalah membawa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ia juga berjanji melanjutkan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. 23 hari lagi, saudara-saudara punya kekuasaan. Saudara-saudara bisa menentukan nasib anak-anakmu. Apakah negara kita akan bangkit menjadi negara kaya atau terus seperti biasa-biasa saja? Saya apabila dan manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk... Ciri-ciri kalau orang mau kalah itu selalu hati gelisah, membuat deadlock, macam-macam, membuat forumnya tidak berjalan. Itu kalau di pemilihan di Munas, Pilpres atau Pilkada itu ada juga. Pertama, pemakzulan nggak jalan. Yang kedua, mundur nggak juga jalan-jalan. Isu ketiga sekarang asal bukan nomor 2 atau pilih nomor 4. Ya biasa aja, itu ciri-ciri yang sudah hati lagi galau lah. Kami di pasangan nomor 2 tidak pernah memikirkan orang-orang yang hati galau. Kami berpikir tentang masa depan bangsa. Itu terserah mereka, tapi saya yakin rakyat itu udah pintar. Dulu orang bilang etik, dulu orang bilang macam-macam. Tapi buktinya, survei sudah menggambarkan 50% lebih. Surveinya bukan dari dalam negeri, luar negeri. Kampanye akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Cirebon, Jawa Barat pun tidak kalah riuh. Massa pendukung paslon nomor urut 3 itu memenuhi Stadion Utama Bima Cirebon, Jawa Barat. Keramaian bertambah dengan lantunan lagu-lagu slang yang telah menyatakan diri mendukung Ganjar Mahfud. Kepada para pendukungnya, Ganjar Pranowo pun kembali menyampaikan program-programnya. Salah satunya adalah Kartu Sakti.
mereka yang dari keluarga tidak mampu harus mendapatkan haknya. Setuju? Kalau selama ini sudah dibantu, mungkin belum merata dan banyak identitas yang ada, kita akan satukan dalam KTP Sakti. Satu KTP saja, nanti Bapak insya Allah akan bisa mendapatkan dengan tepat sasaran. Persaingan antar paslon peserta Pilpres 2024 ini kian sengit, apalagi paslon nomor urut 1 dan 3 yang kini tidak malu-malu mengkritik pemerintah dan visi misi yang diukung paslon nomor urut 2. Meski demikian, paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran tidak mati angin karena paslon yang digaungkan akan meneruskan program-program pemerintah sebelumnya ini makin ajak bertengger di posisi pertama dalam berbagai survei elektabilitas. Kita tahu pemilu sudah makin mepet, dan kalau kita lihat data semakin dekat pemilu, itu rumusnya atau teorinya, itu jumlah pemilih swing voters dan undecided menurun. Itu rumusnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat teori, semakin dekat hari H, semakin banyak pemilih yang sudah menetapkan pilihannya. Dan itu terkonfirmasi oleh hasil survei pasca debat yang relatif tidak terlalu banyak mengubah konstelasi elektoral. Perubahan 1-5% terkesan kecil, tetapi sangat konsekuensial. Satu, berkaitan dengan apakah pemilu bisa disimpulkan satu putaran atau tidak. Karena kita tahu perolehan Pak Prabowo kisaran 47-48%. Artinya meskipun efek debat tidak besar, tetapi bisa menaikkan atau menurunkan sehingga kans untuk mencapai atau tidak atau gagal mencapai 1% menjadi penting. Dan ini yang kedua yang menurut saya sangat krusial juga, yaitu berkaitan dengan siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Karena selisih antara 01 dan 03 dalam margin of error. Karena dalam margin of error ada survei yang menemukan 03 sedikit di atas 01 atau sebaliknya. Nah, pada titik itu menurut saya memang door to door canvassing itu yang paling menentukan, karena opini publik kita tahu itu sangat pekat ya dengan efek partisan, dengan echo chambers. Jadi perlu pendekatan lain, dan pendekatan lain itu sangat menentukan terutama di jelang tanggal 14.